Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SD yang sedang berjuang keras dalam persiapan untuk pretest dan UKM PPG sudah meluangkan waktu untuk belajar melalui video saya ini. Saya berdoa dan berharap semoga Bapak Ibu semua dapat memahami dan menyerap semua materi yang akan saya bahas kali ini dan lulus dalam ujian yang mendatang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan soal dan selamat belajar. Semoga sukses selalu menyertai langkah Bapak Ibu semuanya. Amin. Di SD Cemara Sewu Bu hari ini yang mengajar siswa kelas 4 tema 3 tentang peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Hasil belajarnya lebih dari 65% di bawah KKM. Siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar visual, sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD dan diskusi. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk merencanakan penelitian tindakan kelas, judul yang sesuai adalah A. Penuh model eksperimen terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Cemara Indah. B. Pengembangan materi peduli makhluk hidup dengan menggunakan metode eksperimen. C. Penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah. D. Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model Discovery. E. Pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup. Dari opsi yang diberikan, tidak ada judul yang secara langsung mencerminkan situasi yang disebutkan dalam soal. Namun, opsi yang paling mendekati adalah C. Penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah. Namun, untuk lebih mencerminkan kondisi di kelas dan kebutuhan siswa, judul penelitian tindakan kelas, PTK, bisa dimodifikasi menjadi penerapan metode visual dalam model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Sewu. Dalam judul ini, ada penekanan pada penggunaan metode visual, yang cocok dengan preferensi belajar 70% siswa di kelas tersebut. Selain itu, metode inquiry dipilih karena dapat merangsang siswa untuk aktif dalam proses belajar dan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang materi pelajaran. Seorang guru praktikan peer teaching mengajar di kelas 6 SD pada tema 4 tentang globalisasi subtema globalisasi dan cinta tanah air. Praktikan tersebut menggunakan bahan ajar yang diperoleh melalui peta dunia. Apakah penggunaan bahan ajar tersebut tepat? A. Belum. Solusinya adalah menggunakan globe yang dipadu dengan peta wilayah Indonesia. B. Sudah tepat karena dengan melalui peta dunia dapat diketahui posisi Indonesia di permukaan bumi sehingga menumbuhkan kebanggaan dan cinta tanah air. C. Belum tepat. Solusinya dalam pembelajaran adalah memilih peta kekayaan alam Indonesia. D. Belum tepat. Solusinya memilih bahan pembelajaran dari video produk Indonesia dan tayangan Google Earth. E. Sudah tepat karena dengan menggunakan media peta dunia dapat diperoleh pemahaman tentang batas-batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Jawabannya adalah E. Sudah tepat karena dengan menggunakan media peta dunia dapat diperoleh pemahaman tentang batas-batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Penggunaan peta dunia sudah tepat karena dapat membantu siswa memahami batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini dapat membantu menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Selain itu, peta dunia dapat membantu siswa memahami posisi Indonesia dalam komunitas global. Pilihan lain tidak sesuai. Bola dunia adalah representasi permukaan bumi yang lebih akurat, tetapi tidak dapat dibawa-bawa seperti peta. Peta kekayaan alam Indonesia tidak terkait langsung dengan topik globalisasi. Video produk Indonesia dan tayangan Google Earth bisa membantu, tetapi tidak seefektif peta untuk mengajarkan tentang globalisasi. Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dibanding September tahun 2019. Jika dibandingkan Maret tahun 2019, meningkat pukul 1,28 juta orang. Meningkatnya jumlah penduduk miskin akan berdampak pada kualitas kehidupan lain, salah satunya pada bidang sosial yakni A.
Menurunnya kegiatan investasi negara. B. Meningkatnya jumlah melek huruf. C. Meningkatnya jumlah pengangguran. D. Menurunnya daya beli masyarakat. E. Menurunnya degradasi lingkungan. Jawabannya adalah D. Menurunnya daya beli masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk miskin biasanya berdampak pada daya beli masyarakat. Penduduk miskin biasanya memiliki pendapatan yang sangat rendah atau tidak stabil, yang membatasi kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa. Ini pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan kualitas hidup mereka. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat juga dapat berdampak pada ekonomi secara keseluruhan, karena konsumsi rumah tangga merupakan bagian penting dari produk domestik bruto, PDB, sebuah negara. Hukuman yang diberikan kepada siswa, apabila diberikan pada saat yang tepat, dapat memberikan pengaruh yang baik, positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk A. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. B. Menjadikan siswa selalu patuh pada aturan sekolah dengan pasrah. C. Menjadikan siswa selalu bergantung pada perintah guru. D. Menjadikan siswa takut untuk melakukan kebaikan lagi. E. Mendorong siswa-siswa yang lain untuk memaksa diri berbuat baik. Jawabannya adalah A. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Pengaruh positif dari pemberian hukuman pada siswa pada saat yang tepat adalah membantu siswa mengenali kekurangan atau kesalahan yang telah dilakukan. Dan bagaimana untuk memperbaiki atau menghindari kesalahan tersebut di masa depan. Hukuman dalam konteks ini bukanlah untuk membuat siswa merasa takut atau pasrah, melainkan sebagai alat untuk membantu mereka belajar dan tumbuh. Dengan demikian, mereka dapat belajar dari kesalahan mereka dan berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Salah satu perubahan yang terjadi di bidang pertanian yakni penggunaan teknologi pertanian. Keberhasilan teknologi pertanian yang akan diintroduksi pada suatu daerah pada tergantung dari sumber daya manusia, sumber daya alam, serta keadaan sosial ekonomi. Akibat pemakaian teknologi pertanian pada aspek sosial adalah A. Semakin banyaknya buruh tani yang terlibat dalam pekerjaan. B. Semakin lunturnya sikap kerjasama dan gotong royong. C. Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani. D. Melahirkan masyarakat yang lebih bersifat egois dan individualis. E. Penyemaian, pengolahan lahan sawah semakin efisien. Jawabannya adalah B. Semakin lunturnya sikap kerjasama dan gotong royong. Penggunaan teknologi pertanian cenderung meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Tetapi juga bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan oleh karena itu, berpotensi mengurangi praktik kerjasama dan gotong royong yang biasa dalam masyarakat pertanian tradisional. Seiring dengan peningkatan mekanisasi, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh banyak orang sekarang bisa dilakukan oleh mesin atau beberapa orang, mengurangi interaksi dan kerjasama antar individu. Ini bisa berdampak pada hubungan sosial dan struktur masyarakat pertanian. Salah satu indikator mata pelajaran IPA kelas 5 adalah sebagai berikut, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Instrumen evaluasi yang dapat digunakan berbentuk A. Lembar penilaian proyek. B. Lembar unjuk kerja. C. Tes uraian. D. Tes objektif. E. Lembar penilaian produk. Jawabannya adalah E. Lembar penilaian produk. Karena indikator tersebut berfokus pada pembuatan model, produk, maka instrumen evaluasi yang paling tepat adalah lembar penilaian produk. Lembar ini biasanya mencakup kriteria seperti kualitas kerja, detail, akurasi, dan pemahaman konsep. Lembar penilaian ini dapat membantu guru menilai sejauh mana siswa telah memahami dan mampu menunjukkan pengetahuan mereka tentang organ pernapasan manusia melalui model yang mereka buat. Pilihan tindakan yang dianggap tepat dalam menghadapi globalisasi bagi seorang guru adalah A. Berpikir dan bertindak sebagai pilihan sendiri tanpa pengaruh dari negara lain. B. Meniru respon terhadap globalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. C. Mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri untuk mempelajari sekolah yang maju. D. Mendatangkan investasi asing sebanyak-banyaknya untuk menyerap tenaga kerja.
Terbuka terhadap wawasan global dengan tetap berakar pada jati diri bangsa. Jawabannya adalah terbuka terhadap wawasan global dengan tetap berakar pada jati diri bangsa. Sebagai seorang guru, penting untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang dunia global, termasuk budaya, teknologi, dan metode pendidikan baru. Namun, juga sangat penting untuk menjaga identitas budaya lokal dan nasional dalam proses pembelajaran. Ini membantu siswa memahami keunikan dan kekayaan budaya mereka sendiri, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan sadar. Manakah di antara teks di bawah ini yang terdapat kalimat imperatif? A. Ku bergegas dengan langkah cepat dan pikiran yang tak karuan. Sesekali aku melirik ke belakang karena sesekali pula aku mendengar ada langkah kaki mengikutiku. Langkahku berubah menjadi larian kecil, hingga tanpa sadar, aku menabrak seseorang di depanku. B. Aku terus mendengarkan segala suara dari bilik sebelah. Tak lama, keran air tertutup, diganti oleh suara Kapitan Gunting. Kalian tahu, kan? Suara seperti menggunting tapi sedang tidak menggunting apa-apa. Nah itulah yang aku dengar. C. Kalau iya, jangan lupa buat mengirim cerpen-cerpen hasil karyamu ke kita ya. Melalui halaman yang sudah kita sediakan di sini. Puluhan ribu penulis cerpen dari seluruh Indonesia sudah ikut meramaikan cerpenmu.com loh. Bagaimana dengan kamu? D. Aku terdiam. Otakku pun serasa ikut berhenti mencema apa yang kulihat. Tubuhku lemas, mulutku ingin menjawabnya namun entah apa yang harus kujawab karena yang ada di pikiranku kini hanyalah berlari sejauh mungkin dan mencari bantuan. Malam yang dingin untuk musim kemarau seperti sekarang. Aku melirik jam yang menghiasi pergelangan tanganku. Ya, jam 8 malam tapi aku masih setia berdiam diri di perpustakaan kota, sudah waktunya makan malam, gumamku sembari beranjak menuju kafetaria. Jawabannya adalah C. Kalau iya, jangan lupa buat mengirim cerpen-cerpen hasil karyamu ke kita ya, melalui halaman yang sudah kita sediakan di sini. Puluhan ribu penulis cerpen dari seluruh Indonesia sudah ikut meramaikan cerpenmu.com loh, bagaimana dengan kamu? Kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, petunjuk, permintaan, atau anjuran. Di pilihan C, kalimat, jangan lupa buat mengirim cerpen-cerpen hasil karyamu ke kita ya, adalah contoh kalimat imperatif karena memberikan anjuran atau perintah. Bukarin, seorang guru kelas 4 melaksanakan penelitian tindakan kelas, PTK, dengan menerapkan model pembelajaran NHT, Number Head Together, dan media pembelajaran PPT untuk menanamkan konsep perkalian pecahan. Setelah materi disajikan dengan media PPT yang berisi animasi proses perkalian berbagai bentuk pecahan, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Bukarin memanggil perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD sesuai penomoran. Berikut ini bentuk hipotesis yang sesuai dengan PTK ini adalah A. Dengan menggunakan media PPT maka aktivitas siswa dalam pembelajaran perkalian pecahan dapat meningkat. B. Dengan menerapkan model pembelajaran NHT dan media PPT maka keterampilan siswa dalam melakukan perkalian pecahan dapat meningkat. C. Semua jawaban benar D. Dengan penerapan model pembelajaran NHT dan media PPT maka hasil belajar matematika siswa pada materi konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Dengan menggunakan pembelajaran NHT dan media PPT maka keterampilan siswa mengerjakan LKPD dalam pembelajaran matematika konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Jawabannya adalah D. Dengan penerapan model pembelajaran NHT dan media PPT maka hasil belajar matematika siswa pada materi konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Hipotesis dalam penelitian tindakan kelas, PTK, biasanya berupa pernyataan tentang perbaikan yang diharapkan sebagai hasil dari tindakan yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, Bukarin menerapkan model pembelajaran NHT dan media PPT dalam pembelajaran matematika, khususnya konsep perkalian pecahan. Hipotesis yang paling sesuai akan berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa dalam materi tersebut sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan, seperti yang ditunjukkan dalam pilihan D. Rongga dada dibentuk oleh tulang hulu, badan, taju pedang. Fungsi tulang-tulang tersebut antara lain, 1. Jawabannya adalah C, pertama sampai ketiga, dan 3.
Tulang badan, melekatnya tulang rusuk yang pertama sampai ke-7, merupakan bagian tengah dari tulang rusuk ketiga sampai ke-7. Utamanya adalah sebagai melekatnya gabungan tulang rusuk ke-8 membentuk bagian depan dari dinding rongga dada dan melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Dan tulang rusuk pertama hingga ke-7 dan costai vere atau tulang rusuk sejati dan melekat langsung ke sternum melalui tulang rawan hialin. Oleh karena itu, dan pilihan yang mencakup, rongga dada dibentuk oleh tulang sampai ke-7 badan, taju pedang, melekatnya tulang-tulang tersebut antara lain 1 merupakan jawaban yang paling tepat sampai ke-3. 2. Melekatnya tulang rusuk pertama sampai ke-7. Terima kasih sudah menonton video ini tentang pembahasan soal pretest dan UKMPPG melekatnya gabungan tulang rusuk ke-8. Saya harap video ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik mengenai materi-materi yang akan diuji dalam pretest dan UKMPPG seperti yang telah kita bahas tadi. 4. Saya telah membagikan 10 soal sebagai contoh yang mungkin muncul dalam pretest. 2. Semoga pembahasan ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengasah kemampuan Anda dalam menjawab soal-soal tulang-tulang tersebut. Antara lain, saya ingin mengucapkan semoga sukses dan lancar kepada semua yang akan mengikuti pretest maupun UKMPPG. Semoga persiapan yang telah Anda lakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Tulang rusuk ketiga sampai ke-7. Anda semua memiliki potensi dan kecakapan untuk menjawab setiap tantangan dalam pretest maupun fungsi tulang badan dengan baik. Terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video baru seputar pendidikan dan pengembangan profesi guru. Rongga dada dibentuk oleh tulang untuk terus berlangganan dan jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman atau kolega Anda yang juga membutuhkan informasi mengenai pretest dan UKMPPG. Melekatnya tulang rusuk pertama sampai atas dukungan dan partisipasi Anda dalam menonton video ini. Semoga Anda berhasil lulus pretest maupun melekatnya gabungan tulang rusuk ke-8 sampai dalam video saya berikutnya. Fungsi tulang badan semangat dan terus berkembang adalah A. Terima kasih dan salam sukses. 3. Dan